Sejarah besar terukir adalah sosok Aldi Satya Mahendra yang sukses meraih gelar juara dunia di ajang World SSP 300 2024. Ya, pemuda asal Bantul ini menjadi rider pertama Indonesia yang menjadi juara dunia di ajang balap internasional di bawah naungan FIM. Menarik untuk diulas, siapa sih sosok Aldi ini? Dan bagaimana perjalanan karirnya hingga pada akhirnya menjadi champion pada kejuaraan World SSP 300 tersebut. Oke sob, sebelum masuk ke pembahasannya, klik dulu yuk tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bantul, Yogyakarta, 27 Juni 2006. Pasangan Diki Restu dan Desi Prasanti melahirkan putra keduanya yang diberi nama Aldi Satya Mahendra. Terlahir dari keluarga pembalap, Aldi dan kakaknya Galang Hendra pun sudah terlihat menyukai olahraga balap sejak kecil. Ya, sang ayah langsung mulai menerjunkan kedua putranya di dunia road race. Aldi yang masih berusia 8 tahun sudah bergabung dengan tim privatir yaitu Yamaha Energy Sidoarjo. Meski hanya belajar dasar-dasar balap, karena bakatnya yang besar, perkembangan keterampilannya dalam dunia balap berkembang sangat cepat. Melihat hal tersebut, kedua orang tuanya mencoba mendaftarkan Aldi untuk mengikuti kompetisi balap. Aldi pun berlaga di banyak kejuaraan seperti Moto Prix, Yamaha Cup Race, dan Yamaha Sunday Race yang merupakan ajang-ajang balap motor tingkat nasional. Selama berlaga di dalam negeri, Aldi memperoleh prestasi yang cukup bagus. Di antaranya adalah pada 2016, Aldi meraih peringkat 4 di ajang Yamaha Cup Race YC R5 Moped 150cc dan peringkat ketiga Yamaha Cup Race YC R6 Moped 125cc. Setahun berselang pada 2017, Aldi bertengger di peringkat kelima Moto Prix MP5 Moped 150cc Region 2 dan menjadi runner-up Moto Prix MP6 Moped 125cc Region 2. Di musim 2018, Aldi sukses menjuarai Moto Prix MP6 Moped 125cc. Berkat kesuksesannya ini, pada 2019 Aldi melanjutkan perjalanan balap ke level yang lebih tinggi, yakni Asia Road Racing Championship atau ARRC di kelas Underbone 150, di mana ia mengakhiri musim di peringkat 6. Pada 2020 dan 2021, ARRC ditiadakan akibat pandemi COVID-19, tetapi Aldi naik ke kelas AP250 pada 2022 dan mengakhiri musim di peringkat 5. Masih di tahun yang sama, 2022, Aldi yang merupakan binaan Yamaha Racing Indonesia diundang oleh Yamaha VR46 Master Camp di Tafullia, Italia untuk menjalani camp pelatihan dengan VR46 Riders Academy, yakni akademi balap milik Valentino Rossi. Aldi pun mendapatkan peringkat terbaik dari 5 rider yang diundang. Tak berhenti sampai di situ saja, pada tahun 2022, Aldi mulai mengecap kompetisi berlevel dunia dengan menjalani wildcard di World SSP 300 Catalunya 2022 bersama tim BR Corse Yamaha. Ia pun tampil cukup kompetitif. Dalam race 1, ia finish di posisi 7 dan finish di posisi 8 dalam race 2. Hasil wildcard tersebut membantu Aldi mendapatkan kesempatan berlaga di ajang R3 Blue Crew Championship 2023. Hebatnya, rider asal Bantul ini mampu meraih 7 podium termasuk 5 kemenangan. Aldi secara spektakuler mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Emiliano Ercolani. Juga pada tahun 2023, Aldi kembali mendapatkan wildcard dari tim BR Corse Yamaha untuk berlaga di World SSP 300 Ceko. Hanya mampu bisa mengakhiri balapan di urutan ke-16 pada race 1, Aldi menggebrak dengan merebut kemenangan di race 2, mengikuti jejak sang kakak Galang Hendra Pratama yang juga pernah memenangi balapan World SSP 300. Prestasi ini membuat tim BR Corse Yamaha memutuskan menggait Aldi untuk mengikuti kejuaraan dunia World SSP 300 secara penuh pada 2024. Memasuki musim 2024, Aldi Satya Mahendra langsung tampil mengesankan. Ia langsung naik podium di ronde pembuka di Barcelona
dengan finish di urutan kedua pada race 1. Sementara pada balapan kedua, Aldi hanya mampu mengakhiri balapan di posisi ke-8. Hasil dua balapan tersebut membuat Aldi berada di peringkat kedua klasemen sementara World SSP 300. Di seri kedua yang digelar di sirkuit Essen, Belanda, Aldi gagal naik podium setelah hanya finish di urutan ke-8 pada race 1 dan tercecer di urutan ke-11 pada race 2. Hasil yang kurang baik membuat Aldi turun ke peringkat 5 dengan raihan 41 poin. Balapan seri ketiga digelar di sirkuit Misano. Pada seri Emilia-Romagna ini, Aldi tampil menggila. Rider muda asal Indonesia ini mengakhiri balapan di urutan kedua pada race 1. Sementara di race kedua, Aldi yang memulai balapan dari grid ke-10 langsung tampil all out dan berhasil memenangkan balapan. Hasil positif ini membuat Aldi menyodok ke urutan 2 di papan klasemen sementara, tertinggal 12 poin dari Iglesias Bravo. Sebulan berselang, balapan kembali digelar di sirkuit Autodromo Most Checo pada 19-20 Juli 2024. Di seri keempat ini, Aldi mengalami kesulitan. Ia hanya bisa finish ke-8 pada race 1 setelah start di urutan ke-12. Di race 2, Aldi menunjukkan kebangkitannya. Ia berjuang dengan sangat keras pada balapan berdurasi 12 lap tersebut, hingga berhasil menaiki podium terakhir yang membuatnya bisa bertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 110 poin. Sirkuit Portimao, Portugal yang menjadi tuan rumah seri kelima sepertinya menjadi trek yang kurang bersahabat bagi Aldi. Dalam dua balapan yang digelar, Aldi hanya bisa finish di urutan ke-6 pada race 1 dan di posisi ke-8 pada race 2. Hasil mengecewakan ini membuat Aldi turun ke peringkat 3. Sementara Fenomen dari MTM Kawasaki sukses menyodok ke peringkat 1 dengan total 139 poin. Persaingan dalam perebutan gelar juara dunia World SSP 300 2024 menjadi makin ketat. Dengan hanya menyisakan 3 seri lagi, Loris Fenomen yang memuncaki klasemen sementara hanya unggul 10 poin dari Iglesias Bravo di urutan kedua dan 11 angka dari rider asal Indonesia Aldi Satya. Balapan World SSP 300 berlanjut ke seri ke-6 yang digelar di Magny-Cours, Prancis. Balapan di Prancis ini tentu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Aldi. Ya, dalam 2 race yang digelar, Aldi mampu naik podium bareng sang kakak Galang Hendra Pratama. Pada race 1, Aldi finish di urutan kedua, sementara Galang di urutan ketiga, dan di race 2, Aldi finish di urutan ketiga, sementara sang kakak sukses mengakhiri balapan sebagai runner-up. Hasil ini membuat posisi Aldi di klasemen terdongkrak ke urutan pertama dengan raihan 164 poin, disusul Fenomen dan Iglesias Bravo di urutan ketiga. Di seri ke-7 yang digelar di Aragon pada 27-29 September 2024, Aldi gagal menembus podium pada race 1 setelah hanya finish di urutan kelima tepat di belakang Galang Hendra yang finish di urutan keempat. Sementara di balapan kedua, Aldi secara dramatis harus mengakui kekalahannya atas Mirko Jenay setelah tersalip tepat di garis finish. Meski hanya finish sebagai runner-up, hasil ini sudah cukup untuk membuat Aldi makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 195 poin, unggul 16 poin atas Fenomen dan 32 poin atas Bravo. Memasuki seri pamungkas di Jerez, Spanyol, Aldi datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Unggul 16 poin dari Fenomen di urutan kedua, Aldi pun bertekad untuk menjadi juara dunia. Ya, dalam sebuah kesempatan, Aldi mengaku sangat siap dan bertekad untuk menjadi rider pertama Indonesia yang menjuarai kejuaraan World SSP 300. Saya sudah siap menghadapi tantangan terakhir di seri World SSP 300 Jerez. Ini akan menjadi babak penentuan gelar juara dunia yang bakal saya perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Baik fisik maupun mental, juga performa motor YZF-R3 serta dukungan semua pihak, saya harapkan menemani langkah saya mencapai garis finish sebagai juara dunia. Saya bertekad mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ini adalah misi yang turut menjadi kekuatan saya buat meraih impian besar ini.
Tiba di hari penentuan, jalan mulus tak langsung didapatkan pemuda asal Bantul tersebut. Aldi gagal meraih posisi start terbaik dan hanya bisa start dari grid keempat. Sementara Veneman yang tak lain adalah pesaing terdekatnya berada di grid kedua. Tentu hasil ini menjadi pekerjaan berat bagi Aldi. Dewi Fortuna sepertinya berada di pihak Aldi. Pada race 1, rider yang menggunakan nomor 57 ini berhasil mengakhiri balapan di urutan ketiga, sementara Veneman finish di urutan ke-6. Hasil di race 1 ini membuat Aldi unggul 22 poin atas Veneman. Aldi berada di atas awan dalam usahanya meraih titel gelar juara dunia World SSP 300. Ya, hasil ini membuat Aldi hanya perlu minimal finish di urutan ke-12 untuk memenangkan kejuaraan. Dan benar saja, hal yang dinanti-nanti akhirnya terwujud. Pada race 2, Aldi mampu tampil solid. Memulai balapan dari grid kelima, Aldi berjuang untuk mempertahankan posisinya. Dan setelah 11 lap berlalu, Aldi melewati garis finish di urutan ke-6, sementara Veneman finish di urutan ke-5. Hasil tersebut sudah cukup untuk membawa Aldi Satya Mahendra merengkuh titel juara dunia pertamanya di kejuaraan dunia World SSP 300. Aldi unggul 21 poin di klasemen akhir World SSP 300 2024. Saat berada di Parc Fermé, Aldi pun mengaku sangat senang karena menjadi juara dunia ini adalah impiannya sejak kecil. Rasanya luar biasa, ini adalah impian saya. Saat saya masih kecil, saya ingin balapan di sini karena saya menonton kakak saya balapan di sini. Jadi saya ingin seperti dia. Saya akhirnya bisa balapan di World SSP 300 dan menjadi juara dunia. Saya juga menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara dunia. Beragam ucapan selamat pun datang atas keberhasilan Aldi Satya yang sukses meraih gelar juara dunia pertamanya. Dan bahkan sang juara dunia World Superbike 2024, Toprak Razgatlioglu pun turut memberi selamat pada pemuda asal Bantul tersebut. Dengan begitu, Aldi tak hanya jadi pembalap Indonesia pertama yang mampu menjadi juara dunia di kategori balap motor solo. Pembalap berusia 18 tahun ini juga jadi juara dunia Yamaha ketiga di World SSP 300, yakni setelah Marc Garcia pada 2017 dan Alvaro Diaz pada 2022.